Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Aminullah, assalamualaikum ya Abul Qasim, assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah melimpahkan segala nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas kekasih yang tercinta, kekasih yang termulia sepanjang masa hingga akhir zaman, yakni junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dari kami wahai Rasulullah, salam dari kami wahai Habibullah, salam dari kami wahai Nabiullah, salam dari kami wahai Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan pada kali ini untuk berjumpa kembali di dalam kajian ilmu-ilmu di perguruan kita. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ingin kami mengingatkan kembali bahwa di dalam keseharian jangan lupa kita mengamalkan amaliyah-amaliyah 3 nama suci, dan yang terpenting ialah nama suci yang pertama, bahwa kita mempunyai amaliyah Adam. Dikatakan amaliyah Adam berarti kita pada hakikat sesungguhnya tiada. Jadi ketika dari tiada kita ditiadakan ke alam dunia ini, itu tandanya kita harus banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita bertajali di muka bumi ini. Jadi ingat, asal kita tiada, maka ketika hidup di dunia jangan mengaku-ngaku ada, jangan menyombongkan diri, jangan menyombongkan amal-amal ibadah kita, karena pada kenyataannya kita tidak bisa berbuat apapun tanpa bantuan dari Allah, tanpa bantuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi murid yang sudah paham hakikat diri kita ini, bahwa kita sebenarnya ialah mayat
yang hidup bersama, yang mempunyai kehidupan yang sejati, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari rasakan kekuatannya, rasakan 7 sifatnya yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai lupa bahwa di dalam penglihatan kita ada di situ penglihatan dari Allah Ta'ala. Di dalam pendengaran kita, di situ ada pendengaran Allah Ta'ala. Di dalam pengucapan kita, di situ ada kalamnya Allah Ta'ala. Di dalam gerak dan diam kita ada kodrat irodatnya Allah Ta'ala. Maka hidup, berusahalah selalu bersyukur. Caranya bersyukur dengan selalu mengisi setiap gerak keluar masuk napas dengan ibadah. Itulah yang dikatakan dengan sholatul daim. Maka tanpa kita bersyukur, kita tidak akan dihargai, kita tidak akan dikasih, kita juga tidak akan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sia-sia kalau kita hidup dalam keseharian tanpa ada rasa bersyukur, berarti tanpa ibadah. Sedang kita diciptakan di dunia ini hanya untuk ibadah. Jadi bagaimana kita beristiqomah di dalam ibadah harus kita usahakan. Memimpin nafsu 4 yang ada di dalam diri kita. Bagaimana mereka bisa mengikuti kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita yang mengikuti kesenangan mereka. Jadi dididik nafsu alwamah, nafsu amarah, nafsu subiyah, nafsu mutmainah, bagaimana bisa menurut ketika kita ajak beribadah. Bagaimana bisa menurut ketika bisa kita ajak beramaliyah yang baik dan benar. Karena dikatakan manusia itu yang baik ialah ketika dia selalu mengingat kepada keberadaan dirinya, bahwa dia ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati di dalam hidup di dalam dunia ini. Sebagai perguruan, sebagai murid dalam perguruan, kita mempunyai kewajiban untuk beramaliyah. Amaliyah itu yang pertama yaitu tadi. Nama yang pertama ialah kita harus selalu berusaha menjadi hamba Allah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu diliputi, Allah selalu melihat gerak-gerik dan perbuatan kita, zahir batin kita, maka selalu dijaga hati kita, perbuatan kita, ucapan kita, bagaimana tidak menyakiti orang, bagaimana berkata dengan lemah lembut, tidak menyinggung perasaan orang, bagaimana anggota badan kita tidak berbuat maksiat, bagaimana hati kita bersihkan, angan-angan kita jauhkan dari prasangka yang tidak baik. Jadi nanti ketika kita ibadah, kita benar-benar merasakan bahwa ibadah itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi hamba Allah itu harus tahu diri. Dulunya tiada, Allah mengadakan.
melalui 3 proses nama itu panjang. Jadi ya hargai Allah Ta'ala, hormati Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Jangan seenaknya hidup di dunia ini seakan-akan akan hidup selamanya, hidup semaunya, ya. Kita hidup sudah diberikan tuntunan melalui Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi sesuaikan dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Quran, setelah dibaca, dipahami. Setelah dipahami, diamalkan dalam kehidupan. Karena itu Al-Quran merupakan petunjuk jalan yang lurus. Setelah itu pelajari juga hadis atau sunnah-sunnah junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa meneladani akhlak beliau, ya. Kita sebagai umat yang mengaku umat Rasulullah, berarti kita harus mencontoh segala sifat tabiat akhlak yang mulia yang sudah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita, ya. Kalau Rasulullah sabar, kita juga harus sabar. Sabar dalam artian kita harus mempunyai wawasan yang luas, ya. Dengan mempunyai wawasan yang luas, kita menghadapi segala masalah, segala ujian dan cobaan itu kita bisa bijaksana di dalam menyikapinya, bukan dengan hawa api yang ada di dalam diri kita, ya. Begitu ada ujian, ada cobaan, kita paham maksudnya bahwa Allah sedang menempa kita, menempa jiwa raga kita agar menjadi hamba Allah yang sabar. Karena tidak ada segala sesuatu yang datang kepada kita melainkan hanya dari izin dan kehendak Allah Ta'ala, ya. Jadi semua baik bagi kita, ya. Jadi dari situ kita harus belajar menyikapi segala sesuatu dengan baik sangka, walaupun kita dizolimi, ya. Karena Allah sedang menempa kita untuk menjadi pribadi-pribadi hamba Allah yang terpilih, ya. Jadi hanya kita yang mampu menyikapinya dengan ilmu yang baik. Maka di perguruan kita ini dikatakan belajar ilmu benih. Ilmu benih itu ketika dia tumbuh, ketika dia berisi, ketika dia bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan semakin tawaduk, ya. Kita maka akan semakin tahu diri, maka semakin hilang rasa keakuan, semakin menunduklah hamba Allah di hadapan yang menciptakan, ya. Jadi setelah adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh, ya, mengadakan yang tadinya tiada. Pengakuan dilepaskan, ya. Kita ini belajar ilmu rasa. Jadi bagaimana rasa kita di dalam merasakan, ya, kenikmatan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Jangan banyak mengeluh, ya. Jangan banyak berkeluh kesah,
hidup disyukuri. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ialah kenikmatan hidup yang telah Allah titipkan. Di dalam melihat itu ada kenikmatan, di dalam mendengar ada kenikmatan, di dalam merasa ada kenikmatan, di dalam mengucap ada kenikmatan. Maka banyak-banyaklah bersyukur. Ketika kita bersyukur berarti kita harus taat. Kita harus menuruti segala perintah yang telah Allah berikan kepada badan jasmani dan badan rohani kita. Kewajiban sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kewajiban sholatul daim yang merupakan ibadah Nur Muhammad batin jalankan. Dalam keseharian amalkan puasanya ilmu. Puasanya ilmu itu berarti kita harus menjaga segala sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk tidak berbuat maksiat, untuk taat, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Paham? Jadi mengamalkan ilmu dari perguruan ini memakai rasa. Latihlah rasa kalian dengan cara mengistiqomahkan, merasakan yang bersih, yang suci, di dalam gerak keluar masuknya napas kita. Mungkin kajian kali ini saya akhiri sekian, singkat saja. Nanti kita akan lanjut lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dalam menyampaikan amanah ini. Sekian, semoga bermanfaat, semoga kita diberikan kekuatan istiqomah di dalam ibadah. Semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dari kami wahai Rasulullah. Salam dari kami wahai Habibullah. Salam dari kami wahai Nabi Allah. Salam dari kami wahai Rasulullah. Terima kasih.